Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TV MUI Kabupaten Pangkep yang saya hormati dan insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali hadir bersama-sama untuk membahas salah satu tema atau topik yang sangat penting yang berkaitan tentang masalah parenting, pendidikan anak dalam Islam. Kemudian salawat beserta salam marilah kita senantiasa mengirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi uswatun hasanah, nabi yang menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pemirsa TV MUI yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya diberikan amanah untuk membawakan materi tentang pendidikan anak dalam Islam. Berbicara tentang anak ini merupakan salah satu karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Adapun harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan hidup di dunia. Apa yang dimaksud perhiasan? Perhiasan ini artinya keindahan hidup manusia di dunia. Ada dua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah harta kita, yang kedua adalah anak-anak kita. Jadi anak-anak ini merupakan perhiasan di dalam kehidupan di dunia. Tidak lengkap kehidupan seseorang di dunia ini kalau dia hanya memiliki harta, tidak memiliki anak. Begitu pula sebaliknya, tidak lengkap seseorang yang hidup di dunia ini kalau dia hanya memiliki anak tapi tidak memiliki harta. Jadi keduanya merupakan perhiasan Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia. Tapi di antara dua perhiasan ini yang sangat kita butuhkan dan itu menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, itulah anak. Makanya anak ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala bagi kita, keluarga, bapak ibu, untuk harus dijaga, harus dirawat dan harus dipelihara. Salah satu bentuk cara kita merawat, memelihara dan menjaga anak ini sebagai salah satu perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hambanya hidup di dunia, yakni kita harus memperhatikan persoalan pendidikannya. Nah, inilah sehingga pendidikan anak itu sangatlah penting dan sangatlah utama dalam Islam. Memang tanggung jawab pendidikan ini tidak hanya dibebankan kepada kita orang tua. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwasanya orang yang bertanggung jawab terhadap proses pendidikan itu ada 3 lembaga. Beliau menyebutnya dengan Tripusat Pendidikan. Ya, kita semua mengenal Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita. Nah, beliau mengungkapkan bahwa ada Tripusat Pendidikan, 3 lingkungan atau lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan kepribadian anak didik. Siapakah itu? Keluarga, yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat.
Nah, ini dijelaskan kembali oleh salah seorang tokoh pendidikan kita di Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng. Beliau lebih spesifik membahas bahwasanya yang dimaksud ketiga itu dikenallah dengan lembaga pendidikan informal, lembaga pendidikan non formal dengan lembaga pendidikan formal. Jadi yang dimaksud informal di situ adalah lembaga pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan keluarga. Siapa yang menjadi tanggung jawab di situ, yang punya tanggung jawab di situ, itulah orang tua. Orang tua itu terdiri dari ayah, ibu, dan siapa saja yang dituakan dalam lingkungan keluarga. Kalau ada om, tante yang hidup di situ, nenek, kakek, itu semua termasuk orang yang bertanggung jawab dalam proses lembaga pendidikan keluarga. Kemudian yang kedua ada namanya pendidikan non formal. Itulah yang masuk dengan lembaga pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Siapa yang mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam pendidikan non formal ini? Itulah tokoh-tokoh masyarakat. Jadi seorang tokoh masyarakat tidak boleh berpandangan bahwa ketika dia melihat anak-anak di sekitarnya ada yang melakukan hal-hal etika-etika yang kurang baik, baru dia mengatakan itu kan bukan anak saya. Sebagai seorang tokoh masyarakat, dia memiliki tanggung jawab dalam proses pembinaan anak tersebut, karena Anda adalah salah satu tokoh dalam proses lembaga pendidikan disebut dengan non formal atau pendidikan di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan lembaga pendidikan formal. Itulah yang dilaksanakan di proses pendidikan sekolah, mulai dari TK atau PAUD, kemudian SD ya atau madrasah ibtidaiyah, SMP, madrasah sanawiyah, SMA atau madrasah aliyah lanjut ke perguruan tinggi. Itu semua lembaga pendidikan formal yang disebut dengan lembaga pendidikan sekolah. Siapa yang punya tanggung jawab? Itulah guru-guru, para stakeholder yang ada lingkungan sekolah, kepala sekolah, guru-guru, BK, staf, pegawai dan lain sebagainya. Semua itu memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap proses pendidikan anak tersebut. Bapak Ibu pemirsa TV-mu yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita berbicara ketiga lembaga pendidikan ini, yang kita perlu tekankan di sini adalah lembaga pendidikan informal. Itulah disebut dengan lembaga pendidikan keluarga. Karena durasi waktu pendidikan itu yang kita lihat dari ketiga lembaga pendidikan ini, yang paling banyak memiliki peranan, yang paling banyak memiliki waktu dalam proses pendidikan itu, itulah ketika anak berada di lingkungan keluarga. Ya, kalau di sekolah yang 6 hari sekolah paling 6-7 jam. Kalau misalnya yang 5 hari sekolah ya paling 7-8 jam. Selebihnya itu kita lah keluarga ini, tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki peranan yang besar terhadap proses keberlanjutan pendidikan anak-anak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pemirsa yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya keluarga ini, menurut salah satu tokoh pendidikan kita yang bernama Profesor Dr. Zakia Derajat, beliau mengatakan bahwa keluarga itu adalah pendidik pertama dan utama dalam Islam. Jadi itulah keluarga sebagai tempat pendidik pertama dan utama dalam Islam. Karena ketika anak lahir di muka bumi ini, maka yang paling pertama bersentuhan langsung dan berkomunikasi langsung antara anak itu dengan siapa? Yakni dengan keluarga. Apakah itu orang tua, ibu, saudara-saudara sekalian. Maka disinilah proses pendidikan harus betul-betul diberikan porsi yang bagus, porsi yang maksimal, ya, dan porsi yang memiliki etika-etika atau akhlak yang baik dalam pendidikan keluarga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ilmu antropologi itu, keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan masyarakat. Dalam bahasa Arab, keluarga itu disebut usrah atau ali. Nah, jadi siapa saja ada dalam lingkungan keluarga di situ, ada namanya ayah. Ayah itulah kepala rumah tangga. Kemudian ibu, ibulah pengatur rumah tangga atau pengatur kehidupan dalam rumah tangga. Kemudian ada anak. Nah, disinilah anak memiliki tempat atau waktu yang sangat besar dalam proses pendidikan. Makanya orang tua di sini memiliki peranan yang sebesar dalam proses pendidikan anak-anaknya. Makanya dalam budaya parenting itu orang tua di situ sangat berperan, sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan kepribadian seorang anak.
Bagaimana anak ke depan baik buruknya itu tergantung dari bagaimana proses pendidikan orang tua ketika anak itu berada dalam lingkungan keluarga. Nah, dalam pendidikan keluarga sendiri sebenarnya ada 3 tahapan proses pendidikan. Ya, dalam kehidupan keluarga ini nanti kaitannya dengan proses-proses parenting selanjutnya. Dalam keluarga itu ada 3 tahap proses pendidikan. Dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah prakonsepsi, prenatal, dan postnatal. Nah, ini mungkin istilah-istilah ilmiah, tapi insya Allah saya yakin dan percaya kita ini sebagai ibu yang sudah berpengalaman dalam proses berkeluarga pasti nanti tahu, oh, ternyata istilahnya hanya ini, tapi ternyata praktek dari istilah-istilah tersebut saya sudah lakukan selama ini. Jadi yang pertama itu dalam dunia pendidikan ada dalam pendidikan keluarga ini ada disebut dengan istilah prakonsepsi. Apa itu prakonsepsi? Persiapan pendidikan yang dimulai sejak seseorang memilih pasangan hidup hingga terjadi pembuahan dalam rahim seorang ibu. Ya, ternyata dalam Islam itu ketika kita mau memberikan proses pendidikan yang baik kepada anak, itu harus dimulai bukan ketika anak sudah lahir, tapi anak sebelum lahir proses pendidikan itu sudah harus dimulai. Makanya Islam mengenal ada 2 dalam buku yang pernah saya baca, At-Tarbiyatul Aulad fil Islam yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan. Beliau mengatakan bahwa pendidikan itu ada 2 sebenarnya secara garis besarnya dalam Islam. Ada namanya At-Tarbiyatul Aulad Qoblal Wiladah, ada juga disebut At-Tarbiyatul Aulad Ba'dal Wiladah. Mendidik anak sebelum ia dilahirkan dan mendidik anak sesudah ia dilahirkan. Nah, inilah mungkin yang menjadi sebuah pertanyaan bagi generasi muda. Kalau mendidik anak sesudah dilahirkan kan gampang, karena anaknya sudah ada di depan kita. Bagaimana kalau mendidik anak sebelum dilahirkan? Ya, padahal anaknya kan belum ada, bentuknya belum ada, jasadnya belum ada. Bagaimana cara mendidik? Nah, ini sebenarnya sebuah pernyataan yang memiliki hikmah yang sangat mendalam. Nah, dan salah satu konsep ini yang disebut dengan prakonsepsi ini bahagian daripada at-tarbiyatul aulad qablal wiladah, mendidik anak sebelum ia dilahirkan. Nah, bagaimana tahapan-tahapan persiapan pendidikan yang dimulai sejak seseorang memilih pasangan hidup. Jadi sebenarnya kalau kita mau melahirkan generasi yang berkualitas, generasi yang berakhlak, generasi yang berbudi pekerti luhur, itu seorang remaja, pemuda yang ingin membina hubungan rumah tangga, perhatikan memang sebelum kita membina rumah tangga, karena disitulah mulai proses pendidikan sebenarnya. Ya, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa kalau mau proses pendidikan anaknya nanti lebih bagus, bahkan harus 25 tahun sebelum menikah pendidikannya sudah harus dimulai. Tapi itu terlalu jauh jaraknya. Nah, kalau kita mau yang lebih simpel, bagaimana ketika kita memilih pasangan hidup? Makanya sering kita dengarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Abu Hurairah, ya radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Tungkahul mar'a li arba'in, limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha, wadfar bidzatid din taribat syadaka." Ini salah satu bentuk proses pendidikan sebenarnya. Nah, apa yang dimaksud oleh konsep Rasul di situ? Tungkahul mar'a, wanita itu dinikahi karena 4 sebab. Dan saya kira ini juga bisa berlaku kepada laki-laki. Kalau wanita mau mencari laki-laki, ya carilah dia seperti itu. Apa sebabnya itu wanita dinikahi? Menurut Rasulullah ada 4 sebab, 4 syarat. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Jadi kita dalam Islam itu tidak dilarang mencari pasangan hidup yang memiliki harta yang banyak, kaya. Makanya Nabi itu ketika menikahi Khadijah, kan Khadijah itu orang yang kaya raya itu. Orang yang kaya raya. Maka jangan, kalau ada prinsip mengatakan jangan memilih pasangan yang kaya, itu tidak salah. Ya boleh mencari. Kalau ada orang yang kaya dan memang bersedia menjadi pendamping hidup kita, silakan. Karena itu memang anjuran Rasulullah. Yang kedua adalah walihasabiha, karena keturunannya. Ya biasa disebut walinasabiha, karena nasabnya. Jadi Islam juga menganjurkan di samping dia kaya, carilah yang memiliki keturunan yang baik. Dalam budaya Bugis ada biasa disebut itu ketika ada orang datang melamar, biasanya orang tua perempuan itu bertanya dalam bahasa Bugis ini,
macam nomua ke ulu salona. Ya, dia makan maluca ulu salona. Apa artinya? Apakah sumbernya itu tidak keruh? Apakah orang tua, keluarga dari orang yang laki-laki yang datang melamar ini memiliki keturunan yang baik-baik? Ya itu ya, kita memang harus cari itu. Carilah keturunan yang baik di sini, bukan berarti dia harus dari keturunan Arum, keturunan Ningrat, keturunan apa, tapi intinya orang tuanya itu akhlaknya baik, di lingkungan masyarakat hubungan sosialnya baik. Jadi istilahnya salehnya itu bukan hanya kesalehan kepada Allah, tapi dia juga memiliki kesalehan sosial, bagus hubungan silaturahimnya terhadap orang. Nah itu yang dimaksud dengan wali hasabiha, carilah dari keturunan yang baik-baik. Kemudian selanjutnya wali jamaliha, ya carilah yang memiliki paras yang bagus. Ya, jadi Islam itu juga melarang kita, bukan berarti melarang. Kita boleh mencari pasangan hidup itu yang memiliki kalau laki-laki mungkin kecantikan, kalau perempuan kegantengan, itu silakan cari. Ya, Khadijah itu adalah perempuan yang cantik, Aisyah itu adalah perempuan yang cantik. Rasulullah itu kalau digambarkan di dalam kitab Al-Barasan, dia adalah laki-laki yang gagah, memiliki struktur tubuh yang sempurna dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa Islam itu tidak melarang kita, tapi intinya bahwa bukan itu menjadi prioritas utama. Makanya hadis itu ditutup dengan walidiniha, dan carilah yang memiliki agama. Nah, ini kenapa agama terakhir? Karena agama itu adalah kunci. Ya, maksudnya kunci. Kalau misalnya kita tidak bisa menemukan yang pertama, tidak kaya, kita juga tidak bisa menemukan keturunan yang baik-baik misalnya, dan kita tidak bisa menemukan juga yang memiliki paras rupawan yang cantik dan ganteng. Tetapi kalau yang terakhir kita miliki walidiniha, memiliki agama, memiliki akhlak yang baik, maka Nabi mengatakan fadfar bidzatid din taribat syadaka, maka pilihlah yang memiliki agama yang baik, maka hidupmu akan bahagia. Nah, tetapi kalau misalnya kita memiliki yang keempat-empatnya, ya kenapa tidak? Ya silahkan, karena Rasulullah juga menganjurkan kita. Tapi jangan yang ketiga sebelumnya itu menjadi prioritas, tapi jadikanlah syarat yang keempat itu adalah syarat yang prioritas utama. Karena insya Allah kalau seorang pasangan hidup baik laki-laki dan perempuan memiliki agama yang baik, maka yakin dan percaya pasti akan ikut ketiga-tiganya di depannya. Pasti dia nanti menjadi kaya. Kalau dia tidak bisa kaya secara materi, minimal dia bisa menjadi kaya secara hati, kaya hati. Ya, kemudian yang kedua, insya Allah kalau orang memiliki agama yang baik pasti akan melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Kemudian yang ketiga, kalau dia misalnya memiliki agama yang baik, insya Allah pasti akan memiliki kecantikan. Karena kecantikan itu kan bersifat relatif. Ya, tidak semua apa yang kita lihat itu indah atau buruk, tapi tergantung dari pandangan kita masing-masing. Tapi insya Allah kalau orang yang memiliki agama yang baik, pasti dia akan memiliki kecantikan, pasti dia akan memiliki kegagahan yang baik. Nah, itu salah satu proses pendidikan prakonsepsi itu. Ya, artinya bagaimana kita sudah mempersiapkan pendidikan yang dimulai sejak seseorang memiliki pasangan hidup. Insya Allah menurut ulama kita, ketika dalam membina kehidupan keluarga ini, memilih pasangan hidup itu sudah baik, sudah bagus, maka insya Allah inilah merupakan salah satu bentuk cikal bakal anak kita nanti yang lahir itu akan memiliki perangai, budi pekerti, akhlak yang baik, karena bersumber dari gen, bersumber dari orang tua yang memiliki akhlak yang baik. Kita lihat saja contohnya Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu memiliki akhlak yang mulia? Karena beliau berasal dari dua orang yang saleh dan salihah. Ayahnya bernama Abdullah, orang yang saleh, taat beragama, dan ibunya bernama Siti Aminah, juga adalah orang yang salihah, taat beragama pada waktu itu. Sehingga lahirlah seorang figur teladan seperti Rasulullah SAW yang memiliki kesalehan yang sangat luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah, dan engkau Muhammad adalah manusia yang memiliki akhlak yang sangat agung. Kemudian yang kedua, proses prakonsepsi ini juga, ya karena ini kan terjadi pada saat memilih pasangan hidup sampai proses ketika terjadi pembuahan dalam rahim ibu. Apakah ada kaitannya proses pembuahan dalam rahim ibu dengan proses pendidikan anak nanti kelak? Ada. Nah, artinya apa?
ketika seseorang itu sudah membina hubungan rumah tangga dan sudah terjadi proses pembuahan dalam perut seorang perempuan, di situ juga ada tahapan pendidikan yang tidak boleh kita tinggalkan. Apa itu? Ketika seorang bapak sebagai kepala rumah tangga ingin mencari rezeki, maka carilah rezeki yang halal, carilah rezeki yang bersih untuk dikonsumsi anak yang ada dalam janin ibunya itu. Karena ketika anak itu di dalam janin atau perut seorang ibu, seorang istri memakan sesuatu yang bersumber dari sesuatu yang haram, menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, ketika di dalam daging seseorang itu ada sesuatu yang bersumber dari hal-hal yang haram, apakah itu makanan atau minuman atau pakaian, utamanya makanan dan minuman, maka itu nanti akan ada bintik-bintik hitam dalam hatinya. Dan itulah bintik-bintik hitam dalam hati seorang anak, itulah yang menyebabkan susahnya anak itu mendapat petunjuk menurut Imam Al-Ghazali. Makanya kita sebagai orang tua ini, orang tua muda yang baru anaknya atau istrinya hamil, pembuahan, usahakan mencari rezeki yang halal dan bersih. Makanya Allah kan berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa yang ada di atas bumi yang dengan dua syarat, halalan thayyiba, carilah yang halal dan cari yang bersih. Insya Allah kalau kita memberikan konsumsi kepada anak kita yang ada dalam perut di rahim ibunya itu dari bersumber dari sesuatu yang halal, insya Allah inilah merupakan salah satu proses nanti sehingga anak itu akan tumbuh menjadi anak yang memiliki akhlak yang baik, memiliki perangai yang baik, memiliki etika yang baik, karena memang sejak dalam kandungan sudah diberikan konsumsi yang berasal dari hal-hal yang halal dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira inilah pertemuan kita hari ini. Semoga insya Allah kita diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan kesehatan, dan kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal irsyad ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.